Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar Tuhan biasa. Musa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, yang kompak, yang semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar Tuhan biasa. Musa, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Maaf, sebenarnya Ibu hari ini kurang fit ya. Jadi ada Allahu batuk-batuknya. Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak. Sebentar Ibu siapkan terlebih dahulu dan kalian bisa menyiapkan diri terlebih dahulu. Kita mulai ya anak-anak, apakah sudah siap? Lah Indonesia Raya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran dan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin Mbak Frida untuk memimpin teman-temannya berdoa. Saya persilahkan. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Billahi Rabbana wa wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. ilma wa razaqna Beri fahma. Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Baik, terima kasih Mbak Frida. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya anak-anak. Ibu juga akan menge-share Google Presensi ya lewat Google Form di grup WA masing-masing kelas. Sebentar, Ibu kirim dulu ya. Anak-anak bisa mengecek lewat grup WA-nya masing-masing. Baik, Bu. Apakah sudah terkirim anak-anak?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Pertama yaitu setelah membaca teks tentang nilai-nilai Pancasila, siswa dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan kritis. Tujuan yang kedua yaitu setelah diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, setelah menyimak PPT tentang materi nilai-nilai Pancasila, siswa dapat mengaitkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan tanggung jawab. Dan tujuan yang terakhir yaitu setelah melihat video mengenai contoh pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, siswa dapat mempraktekkan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan kritis. Baik, sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya atau ke materi selanjutnya, Ibu akan mengulas materi yang lalu yang sudah kita pelajari anak-anak. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang lambang-lambang Pancasila kan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang nilai-nilainya. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada teman-teman terkait gambar yang akan Ibu tayangkan ya anak-anak. Sebentar, Ibu tayangkan terlebih dahulu. Apakah sudah nampak anak-anak? Sudah. Baik. Menurut kalian lambang banteng ini lambang sila keberapa ya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan. Banteng itu lambang sila keempat. Sila keempat, bunyinya bagaimana ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, pandai sekali. Benar ya jawabannya. Selanjutnya, gambar yang menunjukkan sila pertama. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Baik, Mbak Data, silahkan. Sila pertama itu bintang. Ya, bintang. Bunyinya bagaimana Mbak Data? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Baik, selanjutnya ya. Ini Ibu aja nggak apa-apa ya teman-teman, biar kalian semakin hafal tentang lambang-lambang Pancasila. Selanjutnya, gambar yang menunjukkan sila kelima. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Baik, Mbak Frida. Silahkan, gambar yang mana Mbak? Yang padi dan kapas. Ya, betul. Bunyi dari sila kelima bagaimana Mbak Frida? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Baik. Berarti ini kurang sila keberapa saja ya, anak-anak? Keempat belum, Bu, kayaknya. Oh, Ya, sudah. betul. Kedua apakah sudah belum? Kedua belum, Bu. Belum. Siapa yang tahu gambar yang menunjukkan sila keempat dan kedua? Ini langsung dua ya. Baik, Mbak Afi, silahkan. Sila kedua itu lambangnya rantai emas. Sila yang keempat itu kepala banteng. Tuh. Tadi keempat kayaknya sudah dijawab Mbak Adif ya. Berarti ini bunyi dari sila kedua. Bagaimana Mbak Afi? Bunyi Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, betul sekali. Kita berikan aplaus kepada teman-teman ya. Anak, di sini akan Ibu lanjutkan. Pertama-tama, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint terkait materi kita hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila. Disimak dan dicermati ya anak-anak. Tunggu sebentar ya, PPT-nya akan segera ditampilkan. Nah, materi ini akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, materi PPKN terkait nilai-nilai dari Pancasila. Next. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ada 5 ya nilai-nilainya sesuai dengan kandungan silanya, yaitu sila 1 sampai ke sila yang nomor 5. Sila 1 sampai 5 sudah kalian sebutkan tadi di awal. Ada sila pertama apa? Itu Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. sila ketiga,
Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyampaikan pemerintahan. nah yang terakhir sila kelima, Keadilan sosial bagi Keadilan rakyat sosial. Indonesia. rakyat Indonesia. kalian sudah hafal ya sila-silanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya Allah, sudah Bagus sekali. Nah, di sila pertama ini ada lambang bintang, hanya ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya itu di Indonesia itu terdapat beberapa kepercayaan. Di antaranya ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita itu harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang kita anut masing-masing. Dan juga kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada antar agama. Itu nilai sila pertama. Selanjutnya sila kedua, lambangnya itu rantai emas ya, tadi kalian juga sudah tahu. Nah, sila kedua terkait kemanusiaan yang adil dan beradab. Isinya itu sebagai warga negara yang baik, hendaklah kita mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban, persamaan hak antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara akan menerima dan memiliki hak kewajiban yang sama rata. Nah, selanjutnya sila ketiga, lambangnya ada pohon beringin. Nah, di dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia ini, semua rakyat Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, membangun persatuan dan kesatuan dengan mewujudkan rasa cinta pada tanah air dan rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu tadi isi dari sila ketiga. Selanjutnya sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya itu kepala benteng. Pada sila keempat ini diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat yang dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Saat bermusyawarah tidak memaksakan kehendak orang lain, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir, sila kelima. Sila kelima lambangnya tadi ada pada dan napas. Menyisilannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isinya diberikan kepada inti dari sila kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar tidak melakukan tindakan yang akan merugikan kepentingan umum, bersikap adil tanpa memandang status sosial ataupun bekerja sama dan sebagainya. Nah, materi PPT sudah selesai Ibu jelaskan. Sekarang Ibu ingin memberikan kalian pertanyaan tentang apa sebelumnya kalian sudah tahu kalau dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Tansa boleh jawab. Mbak Tansa, kamu sudah pernah melihat belum sebelumnya kalau dalam Pancasila di dalam sila-silanya itu terdapat nilainya? Sudah, Bu. Saya melihat orang-orang itu pas kerja itu gotong royong dan itu menunjukkan sila ketiga, Bu. Benar. Ada lagi yang udah tahu? Udah? Baik, kalau Mbak Adel, ya silahkan. Mbak Afi atau Mbak Adel tadi? Sila pertama itu contohnya kayak gereja dan masjid itu dibangun berhadapan-hadapan, itu melambangkan toleransi beragama. Ya, benar. Itu juga salah satu bentuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, kalian sudah menjawab dengan benar. Sekarang Ibu mau minta kalian untuk mencari materi terkait nilai-nilai Pancasila. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, selama mencari nanti, Ibu harap kalian dapat mencatat hal-hal yang penting ya. Nanti hal-hal yang penting itu akan bermanfaat atau dapat membantu kalian untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan diskusi nanti. Nah, baik, silahkan mencari. Ibu hitung waktunya dari sekarang ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah mencari?
Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai ya waktunya. Ya, sudah. Nah, sekarang di sini Ibu mau minta kalian untuk menyimak video pembelajaran mengenai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, video pembelajaran nanti akan ditampilkan di Zoom meeting. Ibu harap kalian dapat mencermati dan melihatnya dengan baik dan seksama ya. Baik, Bu. Baik, tunggu sebentar sampai videonya ditampilkan. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang nilai Pancasila. Burung beo, burung belipis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai Pancasila, kita akan mengingat kembali tentang bunyi Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, mari kita simak satu persatu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama antara lain: 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain: 1. Persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Solidaritas antar sesama manusia. 3. Perdamaian. 4. Mengembangkan sikap penuh rasa. 5. Saling mencintai sesama manusia. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga antara lain: 1. Rela berjuang dan berkorban demi bangsa Indonesia. Yang kedua, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratis. Yang kelima, menerima hasil keputusan bersama. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana dan hemat. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah suka bergotong royong. Nah, itulah anak-anak nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini ya. Sesuai dengan sila keberapakah gambar-gambar berikut ini? Kalau yang pertama ini adalah gambar ya, anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Berarti ini termasuk sila kedua ya, karena ini kan melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Ini termasuk sila yang kedua. Kemudian gambar berikut ini. Nah, ini ada dua orang yang berbeda agamanya. Yang tampak hidup rukun, hidup berdampingan secara damai. Berarti ini masuk atau sesuai dengan sila yang pertama. Berikutnya, ini ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh. Nah, berarti ini bisa dimasukkan ke sila yang kedua. Berikutnya, ini ada 3 orang anak yang sedang berdiskusi, bermusyawarah. Berarti ini bisa dimasukkan ke sila yang keempat. Yang terakhir, ini adalah beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Berarti ini bisa dimasukkan ke sila 3 atau sila kelima. Nah, sekian penjelasan Bu Sulis tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan Ibu lanjutkan ya. Tadi kan kalian sudah memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Tansa. Pancasila merupakan lambang dasar negara, Bu. Ya, betul ya. Pancasila adalah landasan dasar negara Indonesia. Pertanyaan yang selanjutnya, nilai apa yang terkandung dalam sila kedua Pancasila? Silakan yang bisa menjawab. Saya, Bu. Silakan Mbak Dev. Dari sila kedua itu ada nilai kemanusiaan. Ya, betul ya.
Sila kedua adalah kemanusiaan. Ibu lanjutkan, Pancasila selain diciptakan sebagai landasan dasar dalam bermasyarakat, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup. Nah, mungkin kalian pernah melihat atau pernah mengalami sendiri atau melakukan sendiri nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang pernah melakukan nilai-nilai dalam Pancasila. Silakan Mbak Frida. Menghargai pendapat teman lain. Ya. Selain itu, ada lagi? Sudah? Gotong royong, toleransi antar umat beragama. Ya. Sudah? Berarti kalian di sini masih menanamkan nilai-nilai Pancasila ya? Karena kalau kita lihat atau kita rasakan, nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari mulai luntur. Oleh karena itu, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk kalian memecahkan permasalahan mengenai lunturnya nilai-nilai pada Pancasila. Untuk memudahkan diskusi, Ibu akan memberikan LKPD, yang LKPD-nya sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Apakah sudah diterima LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, nanti kalian berdiskusi bisa melalui room chat pada WhatsApp group. Apabila nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin kalian belum pahami, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, untuk pengerjaannya, Ibu beri waktu 15 menit. Setelah itu, kalian akan menyampaikan hasil diskusi kalian pada meeting ini. Baik, Bu. Silakan berdiskusi. Baik, silakan berdiskusi. Oke, baik. Sesi diskusi telah usai. Sekarang, Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Karena ini ada 3 kelompok, kita mulai dulu dari kelompok pertama. Untuk kelompok pertama, silakan perwakilan 1 siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila antara lain 1. Kurangnya peranan pendidikan agama dalam membentukkan sikap. 2. Kurangnya pendidikan Pancasila. 3. Kurangnya efektivitas pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, yaitu orang tua, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, adanya efek globalisasi dan pengaruh budaya luar. Mungkin seperti itu, Bu, jawaban dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 dari hasil diskusi kelompok saya. Contoh tindakan yang menunjukkan lunturnya nilai-nilai Pancasila, ada yang pertama melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, kemudian melaksanakan kehendak orang lain atas pendapatnya, kemudian yang ketiga melakukan penistaan agama, yang keempat melanggar hak orang lain, yang terakhir mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 3, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan dari untuk kelompok 3 yaitu cara menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membiasakan sikap disiplin sejak dini. Yang ketiga, melatih untuk rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Yang keempat, membangun sikap toleransi dengan mengajarkan untuk saling menghargai antar agama. Yang terakhir yaitu mengajarkan untuk saling berbagi antar sesama. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Jawaban kalian bagus-bagus ya anak-anak. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, siapa yang ingin bertanya silahkan langsung raise hand atau langsung memperkenalkan nama dan menyebutkan pertanyaannya. Saya Bu Frida. Oke, Mbak Frida dulu. Ya, saya ingin bertanya untuk kelompok 3. Menurut kelompok 3, menjaga nilai-nilai Pancasila itu penting atau enggak ya? Oke, baik. Untuk perwakilan dari kelompok 3, tadi Mbak Afi ya. Silakan menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Frida. Menurut kelompok kami itu sangat penting karena menjaga nilai-nilai Pancasila dapat membuat bangsa Indonesia menjadi lebih terkendali. Nilai-nilai Pancasila harus dijaga dan ditanamkan karena Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa yang dapat mengatur ketertiban kehidupan bermasyarakat. Seperti itu Mbak Frida, mungkin ada tanggapan lain lagi. Tidak ada Mbak Afi, sudah bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Frida dan Mbak Afi yang telah melakukan sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab berikutnya. Untuk penanya kedua, silakan bertanya. Saya Bu izin bertanya untuk kelompok 2. Ya, silakan. Apakah lunturnya nilai-nilai Pancasila itu berdampak buruk? Mungkin seperti itu, Bu. Oke, untuk perwakilan kelompok 2, silakan menjawab pertanyaannya. Baik, Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Penurunan nilai-nilai Pancasila akan membuat suasana negara menjadi lebih sulit dikendalikan. Akan ada banyak konflik dan kerusuhan yang terjadi. Oleh karenanya, kita harus selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya dari kerusuhan tersebut adalah pembunuhan, kejahatan tawuran, dan lain-lain. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk penanya ketiga, silakan bertanya. Bu, saya Afi akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja penyebab dari lunturnya nilai-nilai Pancasila itu? Oke, untuk perwakilan kelompok 1, silakan menjawab pertanyaan dari Mbak Afi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab dari pertanyaan Mbak Afi, yaitu penyebab utama lunturnya nilai-nilai Pancasila. Penyebab utama lunturnya nilai-nilai Pancasila adalah jurangnya pendidikan agama, moral, dan pendidikan Pancasila. Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok 1. Oke, terima kasih kepada anak-anakku sekalian telah melakukan diskusi dan tanya jawab. Jawaban yang kalian berikan itu sudah sangat tepat. Jadi kurang lebih Ibu memberi masukan sedikit bahwa Pancasila memanglah sangat penting untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai siswa harus memegang teguh dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Oke, baik. Diskusi Ibu tutup. Udah berdiskusi, udah kerja kelompok kan. Nah, di sini Ibu meminta
salah satu saja perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan dari kerja kelompok tadi, kesimpulan dari materi yang kalian diskusikan tadi. Silakan siapa Saya, yang ingin? Ya, silakan Mbak Frida. baik, kesimpulan dari kelompok saya yaitu Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, namun Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini berarti nilai-nilai dalam Pancasila harus diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai luntur harus tetap kita lestarikan dan kita terapkan. Kita harus selalu menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila agar kita dapat menjadi pribadi yang berbudi luhur, taat peraturan, baik dan mulia. Sudah, Bu. Ya, baik. Jawaban yang bagus ya Mbak Frida ya. Oke, Ibu akan lanjutkan. Untuk pertemuan selanjutnya atau tugas selanjutnya itu, kalian membuat video tentang nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian membuat video tentang nilai-nilai tadi ya. Kan tadi udah tahu kan apa nilai-nilai Pancasila dalam pada kehidupan sehari-hari itu. Tadi kan udah dijelaskan juga ya, pastinya udah tahu ya. Nah, jadi itu tugas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, kita udah sampai pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Gimana perasaannya anak-anak melakukan pembelajaran pada hari ini? Apakah senang atau sebaliknya? Senang, Bu. Senang, Bu. Happy, very happy. Ya, gila ya kalau senang semua. Apakah tadi masih ada materi yang belum paham? Bisa ditanyakan yuk. Ada enggak? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Tansa yuk. Berarti kita harus menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari terus ya, Bu? Oh ya, jadi jawabannya kita memang harus ya menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan hari agar hidup kita itu selalu tanggung jawab dan kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Jadi kita harus berpedoman dalam nilai-nilai Pancasila itu tadi. Baik, Bu. Terima kasih. Itu ya Mbak Tansa. Ya, Bu. Ya. Nah, sudah ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Ya. Baik. Nah, Ibu sudahi dulu ya pelajaran pada hari ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Anak-anak jaga kesehatan selalu ya. Oke, bisa dipimpin untuk doa penutup pembelajaran. Mbak Frida, yuk dipimpin yuk. Mbak Frida. Baik. Ya udah, ayo. Oh ya udah Mbak Frida yuk. Baik, teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Oke, sudah ya anak-anak. Maaf ya, ini sinyalnya Ibu agak jelek ini karena hujan di sini. Oke, jika Ibu ada salah dalam kata, dalam pembelajaran tadi, Ibu mohon maaf. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.